وبالصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبب جلب الخير ودفع الشر وحصول البركات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. رواه البخاري كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى شيخنا Ustaz Kami Muslim dan orang-orang tua kami seluruh jemaah masjid Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang diberikan, yang mana nikmat itu lebih deras daripada hujan yang deras. Nikmat Allah Subhanahu wa taala sangat banyak diberikan kepada kita semua. Maka sudah selayaknya kita bersyukur kepada-Nya. Dan nikmat yang paling besar adalah nikmat hidayah. Maka kita semuanya duduk di sini, meninggalkan keluarga, iktikaf dalam masjid demi untuk mendapatkan hidayah. Jadi kita jangan kira setelah membaca buku, setelah selesai kuliah S1, S2, S3 atau setelah selesai mondok tiba-tiba langsung bisa beramal tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang yang berilmu tapi jalannya salah. Namun ada orang-orang yang biasa-biasa dibimbing oleh Allah, dituntun dengan hidayah. Jadi jangan menganggap hidayah perkara sepele. Bahkan kita tiap sholat selalu meminta, Ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Dalam surat Al-Fatihah ada doa di situ, ya Allah, berilah saya hidayah untuk mendapatkan jalan yang lurus. Hidayah yang diminta. Dan duduk di antara dua sujud kita juga membaca zikir yang umum adalah Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Ya Allah, berilah hidayah kepada saya. Minta lagi hidayah. Jadi begitu besarnya hidayah, bahkan Nabi SAW tidak pernah menisbatkan kekuatan amalnya, kekuatan dakwahnya, kekuatan ibadahnya dari dirinya sendiri. Beliau mengatakan, Ya Rabbi la takilni ila nafsi tarfat ain. Ya Allah, jangan serahkan segala upayaku, amalanku atau dakwahku hanya kepada diriku pribadi. Jangan sampai engkau jauh dari mengontrol diriku, memberikan hidayah kepada aku. Seolah-olah bagi Nabi, tanpa hidayahmu ya Allah, aku tidak bisa berbuat amal-amal. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diceritakan dalam Al-Quran, cari siapa itu Allah, siapa itu Tuhan, melihat bintang, seolah-olah itu Tuhan, ternyata bintang tenggelam. Melihat bulan juga sama tenggelam. Melihat matahari juga tenggelam. Akhirnya beliau mengatakan, la illam yahdini rabbi la akunanna minal qawmi dhalin. Seandainya Tuhanku tidak memberi hidayah kepada, maka aku menjadi orang-orang yang sesat. Hadirin yang saya muliakan, inilah yang perlu kita syukuri. Inilah yang selalu kita jaga, selalu kita cari
untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keluar dari rumah kita yang besok 3 hari, Masya Allah, yang keluar 3 hari dari masjid, ini semata-mata ingin mendapatkan hidayah. Kita juga yang keluar dari rumah untuk sholat berjamaah di masjid, kita juga ingin mendapatkan hidayah dari Allah. Jadi terputus hidayah, maka terputus amal. Terputus amal, maka menjadi kesengsaraan dan kerugian selama. Hadirin yang saya muliakan, sehingga para ulama memberikan banyak cara untuk bisa tetap istiqomah dalam hidup. Di antaranya yang paling besar adalah dakwah. Karena dengan dakwah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengislah diri-diri kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qawlan sadida. Dan ucapkanlah ucapan yang benar. Qawlan sadida ditafsirkan dalam ayat lain, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Manakah ucapan yang paling baik daripada ucapan dakwah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan kita berdakwah, dengan kita membicarakan keagungan Allah, mengajak manusia kembali kepada Allah, taat kepada Allah, menambah volume ibadah kepada Allah, maka akan melahirkan yuslih lakum a'malakum, akan semakin diperbaiki amalan. Tanda diperbaiki amalan berarti dia mendapatkan hidayah. Orang yang semakin baik akhlaknya, semakin baik amalannya, semakin baik takarrubnya kepada Allah, berarti dia semakin besar hidayah. Tanda hidayah itu menurun, semakin menurunnya amal. Semakin berkurang gairah untuk beribadah, semakin tipis cintanya kepada Allah, maka hidayah itu berarti. Dan orang akan merasa sedih kalau berkurang gajinya, kalau berkurang pendapatannya, apalagi BBM naik. Tapi tidak pernah sedih kalau berkurang amal, berkurang baca Qur'annya, berkurang zikirnya, berkurang silaturahmi, berkurang sedekahnya, terasa aman-aman saja. Padahal sebenarnya itu adalah ujian bagi orang yang bertakwa. Maka ada seorang pemuda yang mengatakan kepada gurunya, wahai Pak Kiai, kenapa Allah menguji saya padahal saya tetap sehat-sehat saja, tidak ada penyakit, tidak ada musibah. Maka Pak Kiai menjawab, apakah kamu tiap malam istiqomah tahajud? Tidak, saya tidak dapat apa-apa, tidak tahajud. Baca Quran kamu istiqomah? Tidak. Itu sebenarnya ujian yang paling berat bagi orang yang bertakwa. Dia tidak istiqomah dalam amal, sebenarnya adalah ujian yang nyata bagi orang yang beriman. Cuma tidak bisa dirasakan karena hatinya sedang sakit. Orang yang sakit hatinya maka tidak bisa merasakan enaknya ibadah. Seperti orang yang sakit fisiknya tidak bisa merasakan nikmatnya makan. Maka jangan kita anggap semakin kita bebas semakin nikmat hidup ini. Yang harus kita lebih merasa tentram adalah ketika fisik dan tubuh kita selalu terpaku dengan ibadah kepada Allah. Bagaimana jika kita tiap hari bisa membaca Al-Quran, tiap hari bisa istiqomah di masjid berjam-jam, bukan di warkop. Orang sekarang lebih ramai, lebih lama kalau di warkop. Di masjid lebih sholat dulu. Lebih lama dalam sholat-sholat sunnah, sholat duha, sholat tahajud. Lebih lama dalam zikir. Maka ada seorang ulama perempuan. Beliau adalah salah satu gurunya Imam Syafi'i. Ternyata Imam Syafi'i punya guru perempuan namanya Nafisah.
seorang sayyidah keturunan Rasulullah SAW. Umurnya 90 tahun. Setiap hari membaca Al-Quran dan setiap hari khatam. Dan ini adalah salah satu gurunya Imam Syafi'i. Maka beliau Qurannya begitu dekat sanadnya dengan Rasulullah, walaupun beliau adalah tabi'in. Maka Sayyidah Nafisah ini sudah mempunyai kuburan sendiri sebelum meninggal, dan setiap hari kuburannya dibacakan Al-Quran. Ketika dia meninggal, kuburan yang sudah dibacakan Al-Quran dia masuki. Bagaimana bahagianya di dalam kubur. Ya. Cuma kalau kita buat sunnah seperti ini menakutkan, Pak. Biar kita bikin lubang di samping kamar kayak bahaya. Nanti orang takut. Hadirin yang saya muliakan, intinya apa? Merasa bahwa amal itulah yang akan menjadi teman, Al-Quran yang akan menjadi pembelanya dalam kubur. Ya. Bahkan para ulama itu membaca Al-Quran terasa rindu, karena dengan membaca Al-Quran mengetahui apa yang menjadi firman-firman, mengetahui apa yang menjadi keinginan-keinginan Allah kepada hamba, dan nikmat-nikmat Allah yang akan diberikan kepada hamba. Sehingga memang tidak bisa tidak kita perlu membaca Al-Quran juga dengan artinya. Kalau yang sudah belajar bahasa Arab sedikit banyak tahu, tapi jika kita memang belum tahu, minimal memang juga baca artinya. Kalau Ustaz Ali selalu mengatakan minimal seumur hidup pernah menghatamkan juga artinya Al-Quran. Kita selalu baca ayatnya, walaupun tidak paham, mengandung berkah, banyak keuntungan, banyak kebaikan, berpahala. Tapi akan lebih indah jika kita tahu maknanya, sehingga sholat kita akan semakin khusyuk. Karena proses khusyuk yang paling utama itu paham dengan apa yang kita baca. Kalau kita tadi membaca surat Al-Fatihah, kemudian memahami ihdinas siratal mustaqim, maka kita berdoa sambil memohon, ya Allah benar-benar berilah saya hidayah, jangan jauhkan saya dari hidayah. Dengan zikir-zikirnya kita paham, maka akan menambah kekhusyuan. Hadirin yang saya muliakan, maka untuk mendapatkan keimanan yang utama, kecintaan kepada Allah kepada kita, kecintaan dari Allah kepada kita, tidak ada cara lain, kita harus mengikuti Rasulullah SAW. Maka Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah," katakanlah jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Perintah untuk mengikuti Rasulullah SAW. Artinya tidak akan mendapatkan kunci cinta kepada Allah kalau tidak melalui Rasulullah SAW. Akan mendapatkan jalan yang salah kalau tidak melalui Rasulullah SAW. Hadirin yang saya muliakan, inilah yang perlu juga kita usahakan dalam diri kita, kecintaan kepada Rasulullah. Cinta itu hubbul imani wa hubbul atifi atau syahwani. Cinta hubbul imani adalah cinta imani, yang ini adalah cinta yang didorong karena keimanan kita. Kita cinta kepada Allah karena kita iman kepada Allah. Kita cinta kepada Al-Quran karena kita iman kepada Al-Quran. Kita cinta kepada Rasulullah karena kita iman kepada Rasulullah SAW. Sedangkan yang kedua, hubbul atifi atau hubbul syahwani, cinta manusia sama manusia. Kalau cinta syahwat ini ketika melihat baru cinta, ya. Seperti bapak sama ibu melihat cinta. Atau kalau misalnya ayam jantan sama ayam betina ketemu, melihat cinta, ya. Bisa jatuh cinta karena melihat. Yang itu didasari dengan syahwat. Tapi yang didasari dengan iman, ini bisa ditanamkan. Tanpa melihat bisa cinta. Tanpa melihat bisa cinta kepada Rasulullah SAW. Kita dengarkan sifat-sifat beliau.
kita pelajari akhlak-akhlak beliau. Kita lihat bagaimana hubungan beliau kepada keluarganya, kepada masyarakatnya, kepada umatnya. Maka akan bisa menimbulkan cinta kepada Rasulullah SAW. Dan ini banyak dialami oleh para ulama, sehingga tidak sadar mereka membaca sholawat beribu-ribu kali karena begitu cinta kepada Rasulullah SAW. Walaupun alamatul hub ila Nabi kafir, tanda cinta kepada Nabi itu banyak, tetapi diantaranya sering membaca sholawat. Dan cinta sahabat Rasulullah ini cinta yang benar-benar membuncah dalam hati. Satu hari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, inni la uhibbu. Ya Rasulullah, saya cinta kepada, melebihi cinta saya kepada harta saya, kepada keluarga saya, orang tua saya. Tapi masih lebih saya cintai diri saya. Artinya menganggap dia dalam anggapan Umar masih cinta kepada dirinya daripada cinta kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman di antara kalian hatta akuna habba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga aku lebih dicintai daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia, bahkan dirinya sendiri. Maka Umar mengatakan, al-an ya Rasulullah, sekarang ya Rasulullah, saya lebih mencintai dirimu daripada dirimu sendiri. Al-an ya Umar, Allah mengatakan, al-an, sekarang imanmu telah sempurna wahai Umar. Insyaallah. Ini betul-betul cintanya Rasulullah SAW kepada umatnya besar, dan cinta sahabat Rasulullah SAW. Bahkan ada seorang Arabi yang tiba-tiba bertanya, ya Rasulullah, mata sah? Ya Rasulullah, kapan itu kiamat? Maka Rasulullah tidak langsung menjawab kiamat hari Rabu, hari Kamis tahun ini, apalagi tahun 2002 yang bilang sudah mati duluan. 2002 katanya kiamat. Tapi Rasulullah malah bertanya, mada a'tadta biha? Apa yang kamu sediakan, apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Maka orang itu menjawab, ma'adatu laha bikasrati salatin wala shaumin wala sadaqah. Ya Rasulullah, saya tidak mempersiapkan untuk menghadapi kiamat dengan banyak puasa, banyak sholat, banyak bersedekah. Walakinni uhibbullah wa rasul, tetapi saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah menjawab, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Artinya cinta ini dalam hati, tidak ada ukurannya dengan perbuatan. Mungkin ada orang yang besar cintanya, tapi kadang perbuatannya kecil. Tetapi ada sebuah syair yang mengatakan bahwa bagaimana engkau mengaku cinta, padahal engkau tidak mengikuti kata-kata orang yang engkau cintai. Mengaku cinta, tapi tidak mengikuti kata-kata orang yang engkau cinta. Kita cinta kepada Rasulullah, tapi banyak mengingkari sunnah Rasulullah. Tidak bisa disebut cinta. Tapi pada dasarnya itu adalah fondasi kuat cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ada namanya sobat, setiap hari berjumpa dengan Rasulullah. Pada malam hari tidak bertemu Nabi, gelisah, selalu ingin melihat Rasulullah. Akhirnya keluar tergesa-gesa mendekat dengan Rasulullah. Rasulullah keluar bertemu dengan Thawban. Rasulullah mengatakan, wahai Thawban, apa gerangan yang terjadi? Kenapa kamu saya gelisah tergesa-gesa? Ya Rasulullah, saya selalu melihat, saya selalu bersamamu, saya bahagia. Tapi saya merasa rindu ya Rasulullah kalau saya tidak lihat
mengatakan, ya Rasulullah, engkau di akhirat pasti masuk surga, dan surgamu pasti tinggi. Nanti kalau saya meninggal dunia, saya di akhirat, belum tentu saya masuk surga. Itu pun kalau saya masuk surga, surga saya yang rendah. Bagaimana saya bisa menikmati surga ya Rasulullah kalau tidak bisa bertemu denganmu dalam surga? Sahabat Rasulullah merasa surga hampa kalau tidak melihat Rasulullah. Surga tidak ada nikmatnya kalau tidak bertemu dengan Rasulullah. Ya Allah, kita merinding Pak mendengarkan cerita seperti ini. Banyak dalam kisah-kisah sahabat. Kalau mau baca kisah sahabat atau Hayatus Sahabat 3 jilid, silakan, banyak terjemahannya juga. Begitu besarnya cintanya sahabat kepada Rasulullah, maka Rasulullah terdiam. Karena sahabat merindukan Rasulullah dan merasa tidak nikmat masuk surga kalau tidak bertemu dengan Rasulullah, Rasulullah tidak bisa mengungkapkan perasaan cintanya sahabat, sehingga turunlah ayat, wa may yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, mereka lah orang-orang yang akan bersama dengan para nabi di akhirat. Bahagia sahabat mendengarkan ada ayat yang mendukung mereka tetap akan bertemu dengan Rasulullah SAW. Jadi kita benar-benar bisa merasakan bahwa Rasulullah itu dicintai betul oleh para sahabat. Sayyidina Bilal yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitab Mustadrak mengatakan bahwa ketika meninggal Rasulullah, Bilal tidak bisa hidup di Madinah. Sudah tidak bisa lagi di Madinah karena selalu teringat Rasulullah. Beliau ke Damaskus, dan di sana Bilal yang akan menjadi gubernur. Sahabat Rasulullah yang awalnya seorang budak, tapi dengan iman dan takwanya diangkat menjadi gubernur. Dan itu bukan karena permintaan dia, karena memang keistimewaannya dekat dengan Rasulullah SAW. Sudah sekitar 10 tahun tidak pernah ke Madinah. Maka beliau Bilal bermimpi ketemu dengan Rasulullah SAW, dan saat itu Rasulullah marah kepada Bilal. Rasulullah mengatakan, ya Bilal, ma hadzal jafa. Wahai Bilal, alangkah kerasnya hatimu, engkau tidak pernah menyinggung saya, engkau tidak pernah melihat saya. Artinya engkau tidak pernah mengunjungi kuburan saya. Dalam mimpinya Bilal, akhirnya Bilal setelah bangun tidur ketakutan. Dia teringat kepada Rasulullah SAW. Dia langsung mempersiapkan berbekal pergi ke Madinah. Sampai di Madinah sudah tidak bisa bersuara karena tangisannya, suaranya sudah habis di jalan. Maka saat itu dilihat oleh kedua cucu Rasulullah SAW. Maka Sayyidina Hasan dan Husain meminta kepada Bilal untuk memandangkan Hasan. Bilal sangat tidak bisa menolak, karena Bilal tahu ketika Bilal melihat wajah Hasan, maka beliau mengingat wajah Rasulullah SAW. Karena wajahnya Hasan paling mirip dengan Rasul. Ketika Bilal melihat kakinya Husain, Bilal mengingat Rasulullah SAW. Karena kakinya Husain paling mirip dengan kaki Rasulullah SAW. Maka tidak bisa Bilal menolak permintaan kedua cucu tercinta Nabi untuk memandangkan Hasan. Akhirnya Bilal memandangkan Hasan. Ketika mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, mengalir lagi air mata Bilal. Karena setiap dia azan, satu kali azan melihat ke bawah, selalu Rasulullah tersenyum.
Bilal azan di tempat yang tinggi, Rasulullah di bawah. Maka ketika Bilal azan, selalu melihat ke bawah ada Rasulullah SAW. Asyhadu an la ilaha illallah, Bilal masih bisa bersuara. Ketika asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka Bilal langsung pingsan. Tidak lagi bisa menyebut Rasulullah karena begitu rindunya pada Rasulullah SAW. Ketika itu Madinah bergemuruh, perempuan-perempuan, para laki-laki menangis. Mereka mengatakan, akankah Rasulullah dibangkitkan lagi? Apakah Rasulullah dibangkitkan lagi? Apakah Rasulullah ada lagi di kalangan kita? Maka kecintaan ini bisa kita timbulkan dalam hati. Kecintaan yang paling besar adalah kecintaan kepada sunnah Rasulullah SAW. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu asyaddu ta'assiyan, asyaddu ittiba'an ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling mengikuti Rasul. Apapun yang dilakukan Nabi dilakukan oleh Abdullah bin Umar. Suatu hari Rasulullah melewati sebuah pohon. Pohon itu ada dahannya atau rantingnya yang menjulur di jalan. Maka Rasulullah di situ merenung. Ketika Rasulullah telah meninggal lama, di saat lewat di situ Abdullah bin Umar pun merenung. Pohonnya sudah tinggi. Maka ditanya oleh sahabat yang lain, "Wahai Abdullah bin Umar, kenapa kau merunduk? Kenapa pohonnya sudah tinggi?" Maka Abdullah bin Umar menjawab, "Saya belum melihat Rasulullah merunduk melewati pohon ini." Begitu cintanya kepada Nabi, yang kecil pun begitu dimuliakan. Bahkan suatu hari Abdullah bin Abbas ketika melewati lorong di luar kota Madinah, melewati jalan itu terasa ada yang kurang. Maka dilihat-lihat, oh ternyata ada yang kurang. Ada sebuah talang yang dipasang untuk air yang dipasang Rasulullah SAW. Saat itu Rasulullah sudah meninggal, yang ada adalah Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Maka Ibnu Abbas bertanya kepada orang-orang sekitarnya, "Dulu di sini ada talang?" Maka dijawab, "Betul." "Sekarang di mana talang?" "Oh, talang itu sudah dibersihkan oleh Khalifah Umar." Maka Ibnu Abbas bergegas menjumpai Umar radhiyallahu anhu. Sampainya di rumah Umar, maka Umar pun keluar menemui Ibnu Abbas. Karena Umar tahu kalau Ibnu Abbas datang ini bukan masalah sepele, biasanya masalah besar. Akhirnya ditanya oleh Umar, "Wahai Ibnu Abbas, apa yang gerangan membuat engkau datang kemari?" Maka Ibnu Abbas menjawab, "Wahai Umar, di luar sana, di luar atau masuk ke Madinah, di gerbang Madinah itu biasa ada talang. Kemana talang itu sekarang?" Maka Umar menjawab, "Ibnu Abbas, saya kira masalah besar. Ternyata cuma masalah talang. Ya, cuma masalah talang air. Wah, itu kalau itu bisa dibuat lebih bagus lagi." Maka Ibnu Abbas menjawab, "Bukan masalah talangnya, wahai Khalifah, tapi talang itu yang pasang adalah Rasulullah." Maka Umar langsung terbobo-bobo, dia katakan, "Apa? Kamu baru katakan sekarang yang pasang itu Rasulullah? Kalau begitu ini bukan masalah kecil, ini sudah menjadi masalah besar." Karena di situ pernah menjadi tangan Rasulullah memegang talang itu, memasangnya, berarti itu sudah menjadi masalah besar. Maka langsung diambil di gudang penyimpanan, dibawa oleh Umar, dibantu oleh Ibnu Abbas, dipasang di tempat yang agak tinggi. Maka ketika hendak memasangnya, Umar meminta bantuan Ibnu Abbas, "Wahai Ibnu Abbas, tolong kamu ikatnya di atas." Maka
Ibnu Abbas agak menjauh, agak pergi. Maka ditanya sama Umar, wahai Ibnu Abbas, mau kemana? Itu kan tinggi, saya harus cari tangga. Maka Sayyidina Umar mengatakan, kenapa kamu harus cari tangga? Injak punggungnya Umar yang telah berani melepas arah Rasulullah. Ini masalah talan saja. Masalah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Bagi sahabat itu besar, bagi sahabat itu mulia, bagi sahabat itu istimewa, bukan hal yang remeh, bukan hal yang kecil. Maka jangan sampai kita melihat sunnah Rasulullah itu remeh. Hanya makan dengan tangan, kayak tidak ada sendok saja jorok. Ini menghina sunnah Rasulullah. Makan dengan tangan kiri, seolah-olah tidak bisa dengan tangan kanan. Saya memang kita, memang Allah saya ciptakan kita. Nanti bukan kalian, seolah-olah tidak bisa tangan kanan. Akhirnya ada seorang yang sombong begitu di depan Nabi, ditegur sama Rasulullah, kenapa kamu tidak makan tangan kanan? Dengan tangan kanan, saya tidak bisa, saya bisa dengan tangan kiri. Maka Rasulullah SAW, kalau begitu tangan kamu tidak bisa. Akhirnya tangan kanannya betul-betul lumpuh, tidak bisa digunakan untuk makan, karena sombong dengan sunnah Rasulullah. Sekecil apapun sunnah Rasulullah, jangan kita anggap remeh. Pakai jenggot dianggap terlalu Islami, ya. Celana di atas mata kaki dianggap apa namanya, cingkrang, bajil. Jangan menghina sunnah. Kalau Anda memang tidak mampu, istighfar dalam hati, ya Allah, saya belum bisa, berilah saya hidayah. Jangan meremehkan sunnah. Karena sahabat saya yang paling kecil disakuti dan dicintai oleh sahabat Rasulullah, Khalid bin Walid, seorang yang menjadi komandan perang lebih dari 30 pertempuran, semuanya menang. Rahasianya sama. Suatu hari ketika dia naik kuda, ternyata topi perangnya ini jatuh. Ketika topi perang jatuh, maka dia berusaha untuk berhenti dan mengambilnya, padahal pasukan banyak. Sahabat-sahabat heran, oleh komandan, kalau cuma topi bisa dibikin lebih bagus juga bisa. Maka Khalid bin Walid mengatakan, kamu tidak tahu rasanya. Di topi ini ada rambut Rasulullah SAW. Dengan ini saya selalu menang. Ada rambut Rasulullah. Rambut hanya rambut biasa, tapi kalau itu rambutnya Rasulullah, itu adalah rambut yang mulia, yang luar biasa. Jadi ini baru fisik Rasulullah dan keberkahan-keberkahan yang ada karena keberkahan Rasulullah, keberkahan sunnah Rasulullah. Maka ada istilah di balik sunnah ada kejayaan. Itu bukan suatu hal yang sepele, itu hal yang sangat besar. Di balik sunnah ada kebaikan, ada kebahagiaan, ada kejayaan. Sunnah sekecil apa? Jadi jika kita belum mampu, maka kita istighfar, ya Allah berilah saya kemampuan untuk menjalankan sunnah. Karena dengan menjalankan sunnah, maka itu bukti cinta kepada Rasulullah SAW. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh dia cinta. Maka mafhum mukhalafah atau sebaliknya dalam hadis ini, orang yang tidak menghidupkan sunnah Rasulullah berarti tidak mencintai Rasul. Nah, jika kita belum mampu sepenuhnya menjalankan sunnah, maka kita banyak-banyak istighfar, tidak boleh meremehkan, apalagi menghina orang yang pakai sunnah. Karena kita sekarang ingin dijauhkan dari Rasulullah, ingin dijauhkan dari sunnah, ingin dijauhkan dari perilaku Rasulullah. Ya pakai jubah dibilang orang Arab, pakai jenggot tidak rapi atau sebagainya. Padahal semuanya adalah merupakan ciri-ciri orang yang mencintai Rasulullah SAW. Dan tentunya ini akan bernilai pahala. Seperti ayat tadi, tidak mungkin mendapatkan cinta Allah kalau tidak mengikuti Rasulullah SAW. Hadirin yang saya muliakan,
Maka tanda cinta kepada Rasulullah yang pertama adalah hubbu sunnatihi wal amal biha. Cinta kepada sunnahnya dan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Ya. Yang kedua adalah hubbu ummati wal amal bi da'wati. Cinta kepada umat Rasulullah dan mendakwai umat Rasulullah SAW. Cinta kepada umat ini kenapa menjadi konsen Rasulullah? Karena memang Rasulullah diutus untuk umat rahmatan lil alamin. Beliau dalam pesan yang terakhir adalah ummati. Maka kita sebagai pengikut Rasulullah harus mencintai umat. Umat Rasulullah itu siapa? Apakah orang Islam saja? Umat Rasulullah itu seluruh umat akhir zaman. Ini umat Rasulullah. Lebih khusus kepada orang beriman, orang Islam. Tapi seluruh manusia di akhir zaman ini adalah umat Rasulullah SAW. Maka kalau kita cinta kepada umat Rasulullah, kita tidak ingin menyakiti umat Rasulullah SAW. Kita berbicara kepada umat Rasulullah dengan penuh kelembutan. Ada orang yang belum mau sholat, maka kita ajak dengan baik. Ada orang yang menjalankan maksiat, kita nasihati dengan baik, bukan dibiarkan. Sudah menjadi kebiasaan sosial, Pak. Kalau kita melihat orang yang sedang kecelakaan, maka kita akan segera menolong, ya, segera membantu. Ada kebakaran, apalagi itu tetangga kita, maka kita langsung datang untuk membantu. Mungkin air yang sedikit, air satu ember kita bisa siramkan, melegakan dalam hati, karena sosial kita seperti itu. Bahkan kalau ceritanya Nabi Ibrahim, ada seekor burung pipit, ya, menyiramkan air, dia menyelam, kemudian terbang di atas api, lalu menyiramkan. Apa gunanya? Sedikit sekali, tidak mungkin ada. Tapi kata burung pipit itu, nanti kalau di akhirat saya ditanya, apa yang kamu lakukan ketika nabiku mendapatkan celaan, mendapatkan siksaan dari umatnya? Maka saya bisa jawab, ya Allah, saya telah membantu memadamkan apinya. Walaupun sedikit tidak padam, tapi saya membantu. Begitu juga kita di sosial kita ini, kalau ada orang yang terkena musibah, kebakaran, Masya Allah, cepat kita bantu. Tapi itu kebakaran dunia, kecelakaan dunia di dunia ini habis. Ada kecelakaan yang sangat berbahaya, yaitu orang tidak sholat. Kalau orang kecelakaan, luka, lecet, mungkin sampai terbentur, sampai kakinya patah di dunia. Tapi kalau orang sudah tidak sholat, maka kepalanya hancur, dibenturkan berulang-ulang kali, tumbuh lagi seperti itu. Maka kalau kita kepada orang yang mendapatkan musibah, begitu kasihan, lebih kasihan lagi kepada orang yang tidak mau menjalankan kebaikan. Ini risau kita sebagai umat Rasulullah SAW. Cinta kepada umatnya, bukan hanya tidak mau menyakiti, tapi ingin membawa sama-sama untuk masuk ke dalam surga. Dan ternyata ini menjadi konsen para sahabat radhiyallahu anhum untuk menyenangkan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW ketika bersama dengan sahabatnya beliau senang, tapi beliau lebih senang kalau ada orang di antara sahabatnya yang membawa orang lain mendapatkan hidayah. Sehingga Rasulullah bersabda, "Ya Ali, la an yahdiya ala yadika rajulan wahidan khairun laka min khumurin ni'am." Wahai Ali, seandainya engkau bisa memberikan hidayah kepada satu orang, maka lebih baik bagimu daripada mendapatkan unta merah. Kalau unta merah dahulu itu kendaraan yang paling mewah. Kalau sekarang seperti Lamborghini. Satu orang mendapatkan hidayah itu lebih mahal daripada satu Lamborghini. Itu perumpamaan Nabi untuk mendekatkan begitu besar pahalanya orang yang bisa menjadi sebab hidayah. Apalagi
jika orang yang kita bawa, kita nasihati, kita ajak istiqomah, pahalanya selalu mengalir kepada kita. Maka ada orang yang mengatakan, kalau seandainya saya sudah mati, pahala saya terputus. Betul, terputus. Tetapi bagi dai, pahalanya tidak terputus. Karena semakin banyak yang dia ajak, semakin banyak yang sadar dan tobat atas kata-katanya, perilakunya, nasihatnya, maka semakin terus pahala itu mengalir kepadanya walaupun dia sudah meninggal dunia. Maka tidak ada ruginya bagi orang yang mencintai umat Rasulullah dengan dia mengajaknya untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mengajaknya untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita akan semakin istiqomah, dan yang kedua, kita akan mendapatkan tambahan pahala dari orang-orang yang kita ajak. Maka hadirin yang saya muliakan, kita usaha, kita mencari bagaimana tabungan amal kita ini jangan terputus. Di antara tabungan yang tidak terputus adalah anak. Jelas, anak yang soleh akan selalu mendoakan orang tuanya. Begitu juga ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, termasuk orang-orang yang kita ajak, kita berikan nasihat, kita berikan ajakan, kemudian dia mau taat, mau tobat, lalu dia mengajak orang lain lagi, kemudian terus sampai hari kiamat, maka pahalanya akan terus mengalir kepada kita semua. Maka hadirin yang saya muliakan, jangan sampai kita terlepas dari pahala yang mulia. Kalau kita hanya mengandalkan ibadah kita, ya, kalau Bapak Haji ini sudah 73 Pak Haji, 83, Masya Allah, 83, bisa hidup 90 tahun sampai 100 tahun itu Masya Allah sudah nikmat. Ada Pak Kiai yang memberikan doa. Saya senang sekali dengan doa ini karena doa berpanjang. Masya Allah. Doanya apa? Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Ketika duduk di antara dua sujud, ini doa dari Wawali, dari Salemo, dari Pangkat. Jadi beliau mengatakan umurnya sudah 90 tahun. Doanya itu. Yang terakhir kedua, kata-kata yang kedua, wa'afini 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 wa'afini. Kalau imam belum sujud, kita baca minimal 3 kali. Wa'afini 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 wa'afini. Apalagi kalau sholat sendirian, kita baca dari awal yang 3 kali. Insyaallah semoga Allah panjangkan umur kita semuanya untuk ibadah, untuk dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita lihat semuanya terbaik. Alhamdulillah, semoga Allah SWT berikan kita hidayah dan diistiqomahkan dengan hidayah dan beramal dengan dakwah. Demikian yang dapat saya sampaikan kepada